Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kesempatan kali ini. Dalam devotion kali ini saya sharing tentang responding to God's calling, merespon panggilan Tuhan. Pernahkah saudara dalam kondisi di mana kita bingung mau bekerja di bagian mana? Atau mungkin pernah diajak dalam sebuah kepanitiaan atau organisasi, atau juga mungkin diajak dalam bidang pelayanan, atau mungkin suatu komunitas. Dan seperti itulah kira-kira saudara ketika kita bingung apakah ini panggilan Tuhan atau tidak. Dan saya akan sharing tentang 3 respon manusia pada umumnya bagaimana menanggapi panggilan Tuhan. Respon pertama adalah respon yang harus dihindari saudara, yaitu menolak karena memiliki ikatan. Dan saya akan jelaskan dalam Matius pasal 19 ayat 16-22. Namun saya akan bacakan untuk ayat 21 dan 22. Begini firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dari kisah ini kita belajar saudara bahwa orang muda ini lebih terikat dan lebih memilih harta yang banyak daripada Tuhan. Dia tidak mau menjual hartanya untuk mengikut Tuhan, saudara. Mungkin terkadang kita juga begitu, saudara. Kita diberkati dengan harta yang berlimpah, bukannya kita bagikan kepada yang membutuhkan, namun kita malah lebih pamer, saudara. Atau mungkin dengan kecerdasan yang Tuhan berikan, kita bukannya mengajari atau sharing ilmu, tetapi kita malah merendahkan orang, saudara. Inilah respon yang harus kita hindari, saudara. Respon nomor 2 adalah menerima dengan penuh keraguan. Saya mengambil dalam kisah Musa yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Saya akan bacakan Keluaran pasal 4 ayat 10-13 untuk saudara. Begini firman Tuhan, "Lalu kata Musa kepada Tuhan, 'Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah.' Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, 'Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan.' Tetapi Musa berkata, 'Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus.'" Di sini kita melihat Musa berulang kali menolak permintaan Tuhan, saudara. Walaupun Tuhan sudah menunjukkan kuasanya tidak terbatas, Musa tetap fokus pada dirinya yang terbatas. Saudara, mungkin terkadang kita seperti Musa yang fokus pada kekurangan diri kita atau mungkin kita ragu-ragu. Sampai pada kisah ini Tuhan murka pada Musa yang banyak alasan, saudara. Dan kita tahu bahwa Harunlah yang menemani Musa bicara. Karena dalam kitab tertulis Harun pandai berbicara. Namun kita tahu bahwa bukan Harun yang memimpin bangsa Israel, tetap Musa, saudara. Jadi saudara, ketika kita meresponi panggilan Tuhan, marilah kita singkirkan segala kekhawatiran kita dan keraguan kita. Tuhan pasti menyediakan yang mungkin kita tidak bisa lakukan, saudara. Contohnya adalah Musa yang tidak bisa berbicara, ada Harun, dan mereka melakukan namanya teamwork, saudara. Dan respon ketiga adalah menerima panggilan Tuhan secara 100%. Saya mengambil dalam kitab Matius pasal 4 ayat 19-22. Ini adalah ketika Yesus merekrut 4 muridnya, saudara. Saya bacakan untuk saudara. "Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, 'Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia.' Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia." Dari kisah ini kita belajar, saudara, bahwa 4 orang ini meresponi panggilan Tuhan 100%. Mereka meninggalkan pekerjaannya, bahkan anak Zebedeus pun meninggalkan ayahnya, saudara, demi mengikut Tuhan. Tidak tertulis dalam Alkitab bahwa mereka semua pulang dulu dan mereka packing dulu dan mereka mengadakan perjamuan perpisahan, tidak ada, saudara. Mereka langsung segera meninggalkan pekerjaan mereka dan ayah mereka
untuk mengikuti Tuhan. Jadi saudara, dari sini kita belajar bahwa mereka meninggalkan segalanya. Namun saya yakin mereka pun menerima segalanya juga, yaitu pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus. Saudara, sebelum kita juga fokus pada panggilan Tuhan, kita juga harus fokus pada Tuhan, saudara. Mari kita belajar dalam kisah di 1 Samuel pasal 3 ayat 1-10. Ini menceritakan ketika Samuel tidak sadar suara Tuhan sebanyak 3 kali. Dan pada akhirnya yang ketiga kali, Eli memberitahu Samuel bahwa itu bukan suara, bukan panggilan dari Eli ke Samuel, melainkan itu suara Tuhan dan panggilan Tuhan. Jadi saudara, marilah kita belajar dari kisah ini. Mungkin terkadang kita juga membutuhkan sosok Eli ya saudara. Entah orang tua, entah rekan, entah keluarga kita lainnya, entah atasan kita, entah rekan-rekan IC kita, entah gembala kita, siapapun lah itu. Dialah yang kadang-kadang menegurkan kita bahwa itulah suara Tuhan saudara, atau panggilan Tuhan. Jadi saudara, marilah kita menjadi pribadi yang peka terhadap suara Tuhan sebelum kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab pada panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.